Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Ashifa Nurulia sebagai pembicara 3. Saya Syifa Fauzia sebagai pembicara 1. Dan saya Fajar Siddiq Maulana sebagai pembicara 2. Dewan juri yang terhormat, teknologi is teaching us to be a human again. Itu adalah harapan dari perkembangan teknologi dan industri. AI atau Artificial Intelligence merupakan sebuah sistem komputer yang memiliki karakteristik seperti otak manusia. Istilah AI pertama kali dicetuskan salah satunya oleh John McCarthy pada tahun 1956 dengan tujuan untuk menciptakan mesin yang dapat berpikir dan bernalar seperti manusia, memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada situasi yang baru dan juga dapat memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Dewan juri yang terhormat, tidak dapat dipungkiri bahwasanya kelak AI akan menggantikan peran manusia, khususnya pada bidang industri. Memasuki era industri 4.0, berbagai perkembangan teknologi diterapkan untuk dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas di bidang industri. Penerapan AI tentunya sejalan dengan implementasi Making Indonesia 4.0 untuk menunjang ekonomi berbasis inovasi. Sudah banyak kemajuan dan keuntungan yang diperoleh akibat adanya AI ini. Contohnya pada bidang industri pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu pengadopsi teknologi AI terbesar dengan perkiraan ukuran pasar sebesar 6,6 miliar dolar di tahun 2021. Tingkat keakuratan dan ketelitian AI ini tinggi sehingga mempercepat proses produksi dan menjaga konsistensi kualitas dan hasil produksi, yang mana meningkatkan kepuasan dan kepercayaan dari konsumen terhadap industri terkait. Pada laman Crossriver Therapy yang membahas mengenai Artificial Intelligence Statistics and Facts for 2023, salah satu kekhawatiran terbesar tentang AI adalah dampaknya terhadap pekerjaan. Meskipun beberapa pekerjaan telah diotomatisasi, AI juga menciptakan peluang kerja baru. Menurut sebuah laporan oleh Gartner, AI menciptakan kurang lebih 2,3 juta pekerjaan pada tahun 2020, sementara menghilangkan 1,8 juta pekerjaan. Ini berarti ada peningkatan sebanyak 500.000 pekerjaan. Dari laporan tersebut juga menyoroti bahwa pekerjaan yang diciptakan oleh AI akan membutuhkan keterampilan yang baru seperti analisis data dan juga pemrograman. Weber menyatakan bahwa teknologi adalah perubahan sosial yang mana ini mengarahkan kepada pola perubahan pada suatu kemajuan. Dewan juri yang terhormat, lantas apa yang harus dikhawatirkan jika perkembangan AI saja dapat selalu memunculkan dampak-dampak yang baik dan feedback yang baik bagi kehidupan manusia? Sekian, terima kasih. Bahaya masa lalu adalah ketika manusia menjadi budak. Namun bahaya masa sekarang adalah ketika manusia menjadi robot. Eric Fromm. Dewan juri yang terhormat, kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Karena jika AI menggantikan peran manusia, ini dapat memberikan dampak buruk terhadap kelangsungan pekerjaan masyarakat Indonesia. Hal ini berpotensi menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran karena peran yang seharusnya dilakukan oleh pekerja namun digantikan oleh AI. Ini jelas bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini juga mencerdai tujuan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada Februari 2023 terdapat 5,45% data pengangguran di Indonesia. Dan pada masa pandemi, menurut Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 73.000 warga negara terkena PHK akibat COVID-19. Sehingga dapat ditarik sebuah benang merah bahwa AI jelas menimbulkan banyak pengangguran dan mencederai amanat konstitusi kita. Maka dari itu, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, AI memanglah pintar, namun perlu digarisbawahi, tidak semua peran dapat digantikan oleh AI, terutama dalam bidang industri. Salah satunya dari sektor pelayanan. AI tidak dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan keterampilan interpersonal dan empati. Misalnya, dalam bidang pelayanan kesehatan, AI mungkin dapat membantu dalam mendiagnosis penyakit dan memberikan perawatan medis dasar, tetapi tidak dapat memberikan dukungan emosional kepada pasien yang memerlukannya. Sektor ini tidaklah bisa digantikan sedikitpun perannya oleh AI, karena banyak peran di sini yang melibatkan interaksi langsung dengan konsumen. Hal ini sesuai dengan teori kebutuhan Maslow bahwa manusia itu memiliki kebutuhan sosial, di mana mereka membutuhkan support sistem dukungan dari manusia lain. Bayangkan Dewan juri yang terhormat, ketika AI menggantikan peran manusia, maka bagaimana dengan kondisi-kondisi psikologis konsumen yang seharusnya diperhatikan dengan baik dan dimengerti dengan baik
digantikan perannya oleh AI yang tidak memiliki perasaan sedikit pun. Jadi, marilah kita merenung bersama-sama, apakah masih yakin AI dapat menggantikan peran manusia? Dewan juri yang terhormat, artificial intelligence atau AI bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, AI memang keberadaannya memang mempermudah kehidupan dan pekerjaan manusia, khususnya pada bidang industri. AI terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas jika dibandingkan dengan tenaga kerja manusia. Pekerjaan dan hasil yang dikeluarkan oleh AI pun memiliki tingkat akurasi dan ketelitian yang sangat tinggi. Namun di sisi lain, penggantian tenaga kerja manusia dengan AI akan semakin meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Selain itu, ada peran-peran tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh AI, yang hanya bisa dilakukan oleh manusia, utamanya pada hal-hal yang berhubungan dengan keterampilan interpersonal, empati, dan hal-hal yang berhubungan dengan interaksi sosial. Dewan juri yang terhormat, untuk mencapai kemajuan suatu bangsa dan negara saat ini, tidak bisa kita tertutup dengan kemajuan teknologi. Namun juga tidak bisa kita bebas lepas membiarkan dunia kecanggihan teknologi ini masuk ke dalam kehidupan manusia, tanpa rem yang menahan dan kemudian mengarahkan akan menjadi kekacauan. Berkaitan dengan hal tersebut, sejauh ini Indonesia sudah memiliki rancangan strategis nasional kecerdasan artifisial yang disertai pedoman nilai-nilai Pancasila. Namun belum ada standar kecerdasan artifisial di Indonesia sehingga pemerintah wajib membentuk standar nasional AI yang berlaku di Indonesia sebagai bentuk penguatan kebijakan terhadap AI agar dapat mencegah ataupun menindak hal-hal yang menyeleweng dalam penggunaan AI di masa depan. Setelah pembuatan kebijakan terpenuhi, maka dibutuhkan political will dari badan eksekutif dan legislatif untuk melaksanakan dan mengawasi kebijakan yang sudah ditentukan. Dan terakhir, fokus pada peningkatan dan pembangunan sumber daya manusia yang berasaskan keadaban, sehingga akan ada kesiapan baik dari segi moral ataupun segi kompetensi dan keterampilan dalam menghadapi kecanggihan AI di masa yang akan datang. Dewan juri yang terhormat, sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.